Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, pada manafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Al-faridatu ats-tsalitsatu zahaba al-khatibu. Lihat di sebelah kiri di luar. Al-faridatu ats-tsalitsah zahabal khatibu ila annaha tashbih al-mudmaru fi nafsi. Telah berpendapat oleh Imam Khatib kepada sesungguhnya isti'arah bil kinayah itu adalah tasbih, penyerupaan yang disembunyikan di dalam diri. Jadi isti'arah itu terjadi dalam diri ketika seseorang menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Hasilu mazhabihi, langsung ke uraiannya ke dalam. Hasil pendapatnya Imam Khatib, hasil atau kesimpulan mazhabnya Imam Khatib, annalladzi yusamma isti'arah, sesungguhnya sesuatu yang disebut dengan isti'arah bil kinayah, pada seumpama kata-katamu an-sabatil maniyatu azfaraha bi fulanin, telah menancapkan oleh mati akan kuku-kukunya di si fulan, itu obat. Tasbihul mudmaru fi nafsi, penyerupaan atau menyerupakan yang disembunyikan di dalam diri. Ketika kita katakan kepada seseorang, kamu singa, nah, bukan pada kamunya, bukan pada singanya, tapi sesuatu yang menyebabkan di dalam diri orang berkata sehingga mengeluarkan kata-kata kamu singa. Jadi tasbih itu, isti'arah bil kinayah itu adanya di dalam diri orang yang berkata. Farudda alaih, maka dibantah di atasnya Imam Khatib. Nah, bantahan pada Imam Khatib ini enggak berat-berat amat seperti kepada Imam Sukaki. Apa bantahannya? Bi annahu la wajha li tasmiyatiha isti'aratan, dengan bahwa sesungguhnya tasbih mudmar fil nafsi, kembali sana domirnya, sesungguhnya penyerupaan yang disembunyikan dalam diri itu la wajha, tidak ada cara, tidak ada jalan, litasmiyatiha isti'aratan, untuk menyebutnya atau memberi namanya dengan isti'arah. Kenapa tidak ada jalan untuk menyebutnya sebagai isti'arah? Li'anna tasbiha maknan minal ma'ani qa'imun binafsi saksi, karena sesungguhnya tasbih menyerupakan itu satu makna dari sekian makna-makna yang berdiri di dalam diri seseorang. Karena sesungguhnya tasbih
itu adalah makna dari sekian makna-makna yang berdiri di dalam diri seseorang. Nah, Zahra ini mirip apa? Ini mirip apa? Apa? Mirip apa tuh? Atau mirip apa? Hah? Pulpen? Pulpen? Mirip pulpen? Ini mirip orang. Mana bilang pulpen? Ya pulpen, memang mirip pulpen. Mirip itu bukan barang aslinya. Nggak ada yang tahu ini, nggak tahu juga. Ini kapal. Nah, saya gantung ya seperti potongan kue. Nah, katakanlah Zahran bilang mirip potongan kue, kemudian Irfan bilang seperti kapal. Itu tasbih yang ada dalam diri seseorang itu ada makna yang berdiri sendiri. Ini mungkin karena faktor sering makan kue, itu mungkin karena tinggal di laut, juga milik kapal atau belum pernah naik kapal, sehingga bayang kepada kapal. Itu namanya makna yang memicu dalam diri seseorang. Itu namanya tasbih. Nah, kita lihat Zahra ini mirip siapa? Di sekian pejabat yang ada. Hah? Yakut? Mirip Yakut. Sementara isti'arah, dianya isti'arah adalah lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'ala li'ilaqatil musyabahah. Isti'arah itu adalah lafaz yang digunakan pada selain tempatnya. Kenapa digunakan kalau bukan tempatnya? Li'ilaqatil musyabahah, karena ada hubungan kemiripan. Asad digunakan untuk laki-laki Syuja', miripnya sama-sama Syaja'ah. Bahar digunakan kepada ahli ilmu, orang yang banyak ilmunya, sama-sama bisa memberi manfaat tanpa batas. Nah, itulah yang isti'arah. Buat tasbihu laisa kadzalik. Sementara tasbih tidaklah seperti itu. Tasbih itu adalah satu dorongan yang ada dalam diri seseorang yang memicu dia sehingga dia menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Kepala kamu ini mirip labu. Nah, kamu ini mirip teman saya. Nah, dia itu mirip presiden. Nah,
Presiden keberapa nggak tahu, pokoknya dia itu mirip presiden, dia itu mirip Usama bin Laden, dia itu mirip Saddam Hussein. Nah itu tasbih itu ada dalam diri, dalam batin seseorang. Nah sementara isti'arah pada lafaz, pada kata-kata, akhirnya nggak nyambung lah kalau sampai isti'arah sudah masuk ke dalam batin. Isti'arah bukan ilmu tasawuf, dia ilmu peribahasa, nggak ada kaitannya dengan hati. Wabil jumlah, secara umum, setelah kita dengar pendapat jumhur, kita dengar pendapat Imam Sukaki, kita dengar pendapat Imam Khatib At-Tibrizi, maka mazhab al-mansur yang ditolong, artinya pendapat yang kuat adalah mazhabnya jumhur. Wa huwa alladhi fil faridatil ula, dianya mazhab jumhur itu sesuatu yang ada dalam faridatil ula. Nah, yang sudah dibahas faridatil ula halaman 4 baris 1 2 3 4 5 6 7. Baris 7 dari bawah. Raqamuhu mastur. Nah, raqamuhu mastur, nomornya itu tertera. Nah itu cuman beliau pengen bersastra yaitu alladzi fil faratil ula raqamuhu mastur. Titik. Al faridatur rabi'atu la subhah. Faridah nomor 4 tidak ada subhat. Kita baca dulu faridah nomor 4 di luar. Halaman 6 pojok atas, al-faridatur rabi'ah. Faridah nomor 4, la subhata fi, tidak ada kemiripan atau subhat pada annal musabbaha fi suratil istiharati bil kinayati, sesungguhnya musabbah pada bentuk isti'arah bil kinayah la yakunu mazkuran, yang tidak ada ia itu disebutkan dengan apa tidak ada miripnya, dengan lafaz musabbah bih, sebagaimana dia pada bentuk isti'arah musarrahah. Jadi isti'arah bil kinayah, hubungan musabbah dan musabbabihnya tidak mirip hubungannya seperti hubungan musabbah dan musabbabih pada isti'arah tasrihiyah atau musarrahah. Itu yang mau dibahas. Hasilhu, kembali ke uraian di dalam. Hasil penjelasannya adalah annahu, sesungguhnya qad ulima mimma taqaddama, sungguh telah diketahui dari pembahasan yang telah terdahulu, sungguh telah diketahui dari pembahasan yang telah terdahulu, anna tarkibal ladzi yuzkaru fihi al-musabbah, sesungguhnya rangkaian yang disebutkan padanya musabbah, wa yuhzafu minhu musabbahu bih, dan dibuang darinya rangkaian akan musabbah bih, wa yadullu alaihi wa yudallu alaihi, dan ditunjukkan di atasnya musabbah bih bidzikri lazimihi, dengan menyebut lazimnya musabbah bih. Lazimnya musabbah bih, binatang buas lazimnya kuku. Ittafaqu, itu sepakat mereka ulama,
ala anna fihi, di atas sesungguhnya di dalam rangkaian tersebut itu ada isti'arah bil kinayah. Sudah sepakat ulama, nggak ada khilaf. Musabbah disebut, musabbabih dibuang. Waqtalafu, dan mereka berbeda pendapat fi ta'yini ma yusamma bil isti'arah, di dalam menentukan sesuatu yang disebut akan ia dengan isti'arah, min dzalika tarkibi, dari demikian rangkaian. Di sana ada khilafiyahnya. Nah, mana yang disebut dengan isti'arah di rangkaian tersebut? Kama marra, sebagaimana yang telah terdahulu. Seperti contoh yang kemarin, ansyabatil maniyatu azfaraha bi fulani. Ada yang mengatakan isti'arah terjadi pada ansyabat. Ada yang mengatakan pada maniyah. Nah, ada yang mengatakan isti'arah itu ada pada batin, tasbih yang ada dalam diri. Wa dzukira huna, dan disebutkan di sini annal musabbah al mazkura fi dzalika tarkib la yajibu, sesungguhnya musabbah yang disebutkan akan ia musabbah dalam demikian rangkaian itu la yajibu an yakuna mazkuran bilafzihil mawdu'ilah, tidak wajib bahwa ada ia musabbah itu disebutkan dengan lafaznya musabbah yang diletakkan baginya musabbah, dengan lafaznya musabbah yang diletakkan ia lafaz bagi musabbah. Itu arti harfiahnya, mafhum yang mudah dipahami, dengan lafaznya pada tempat yang semestinya. Bal taratan yuzkaru bilafzin hakikiyin mawdu'in lahu issolatan, akan tetapi pada suatu kesempatan, pada satu kali disebut akan ia musabbah dengan lafaz hakiki yang diletakkan baginya lafaz pada asal. Wa taratan, dan kadang-kadang yuzkaru bilafzin majaziyin, disebutkan dengan lafaz majazi. Jadi musabbah itu boleh menggunakan lafaz hakiki, boleh menggunakan lafaz majazi. Al-awalu, maka yang pertama, yang pertama adalah ma yuzkaru bilafzin hakikiyin, sesuatu yang disebutkan akan ia dengan lafaz hakiki itu seperti ansyabatil maniyatu azfaraha bi fulanin, telah menancapkan oleh mati akan kuku-kukunya di si fulan. Fa inna maknal maniyah wa huwal mautu, maka sesungguhnya makna maniyah, maka sesungguhnya makna maniyah, dan dia maniyah adalah mati, subbiha bis sabuhi, itu diserupakan dengan sabuah. Wala syakka annal maniyata mawdu'atul lil maut, dan tidak diragukan sesungguhnya maniyah itu digunakan untuk mati. Jadi kata maniyah itu dipakai untuk mati, itu makna dasarnya. Faqad zukiral musabbah bilafzil mawdu'ila, maka sungguh disebut musabbah dengan lafaz yang digunakan pada tempat yang semestinya.
Nah, maka disebutkanlah musyabbah dengan lafaz yang digunakan pada tempat semestinya. Wasani yang kedua, wa huwa ma yuzkarul musyabbah fihi bilafzin majazin, sesuatu yang disebutkan musyabbah padanya sesuatu dengan lafaz majazi, bukan lafaz sesungguhnya tapi dengan lafaz majazi. Itu seumpama ayat allati zakaraha, ayat yang menyebutkan ya musannaf akannya ayat, wa hiya qauluhu ta'ala, dianya ayat adalah firman Allah Ta'ala, fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khawf, maka merasakan akannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pakaian lapar dan takut. Allah rasakan kepadanya pakaian lapar dan pakaian takut. Wa bayanu dzalik, penjelasan demikian, annahu sesungguhnya subbiha ma ghasal insana wasayusa wasya, annahu subbiha ma ghasyal insana, sesungguhnya diserupakan sesuatu yang menyelimuti ia sesuatu akan manusia, sesuatu yang menyelimuti ia sesuatu akan manusia, wa hasalalahu, dan sesuatu yang hasil, yang terjadi baginya manusia ketika lapar dan takut. Dengan apa diserupakan? Dengan libas, pakaian. Wa syai'ul ladzi yaghsal insana, dan sesuatu yang menyelimuti ia akan manusia, indal ju'i wal khawfi, ketika lapar dan takut, yufassaru, ditafsirkan dengan nuhul. Nah, coba lihat Pak, apa arti nuhul? Ditafsirkan dengan nuhul dan isfirar, kuning. Jadi manusia ketika diselimuti oleh rasa lapar, kuning, bibirnya udah mulai pucat. Udah makan belum? Sudah, bibirnya kok pucat. Ternyata dia ketakutan. Nah, isfirar, orang kalau ketemu dengan sesuatu yang dia takutkan, langsung reaksinya isfirar, kuning. Dan nuhul sebagai contoh. Bahwa musabbabil libas, maka dianya kondisi tersebut, diserupakan dengan pakaian. Kurus. Nah, nuhul, kurus. Sesuatu yang melimuti manusia ketika lapar dan takut ditafsirkan yang kurus. Antum apa makannya? Makan. Dia belum banyak makannya. Kok kurus? Langsung orang ngomongnya begitu, kok kurus? Yang gemuk apa? Antum banyak makannya. Padahal makan dikit. Nah, ternyata yang kurus banyak makan tuh dia nggak makan cacing yang banyak. Yang gemuk itu memang gennya gen gemuk. Nah, jadi orang selalu menerka kalau kurus itu nggak makan, kalau pucat bibirnya takut. Oke. Nah, diserupakanlah kondisi seperti itu dengan pakaian. Kenapa diserupakan? Dengan jami' istima, bersamanya mencakup. Kurus mencakup diri seseorang,
ketakutan itu juga mencakup diri seseorang pada masing-masing, seperti pakaian mencakup badan. Fa innal badana yustamalu ala dzalika kulli, maka sesungguhnya badan itu tercakup atas demikian semuanya. Artinya nuhul, kurus, wal isfirar dan pucat atau kuning, sebagaimana dicakup akan ia badan di atas pakaian. Wastu'ira libas, kemudian dipinjamlah kata-kata libas untuk kata nuhul dan isfirah. Jadi dipakai kata-kata libas untuk sebagai pengganti kata nuhul dan isfirah, kurus dan kuning, ala tariqil isti'arah tasrihiyah asliyah, dengan jalan isti'arah tasrihiyah. Kenapa? Tasrihiyah sebutkan musabbabe, dibuang musabbab. Kenapa disebut asliyah? Karena berlaku pada isim jamak. Libas itu enggak ada tasrifannya. Labasa, yalbisu, libasan. Nah, labasa, yalbasu, lubesan. Lubesan yang ada tasrifannya, libas enggak ada. Nah, kalau labisa, yalbasu, lubesan ada. Itu memakai. Albasa memakaikan. Tapi kalau libas itu baju. Nih, enggak ada tasrifan. Setelah baju ya seorang, selagi baju ya seorang, itu enggak ada. Bajulah kamu. Wal qarinatu idafatul libas ilal jub. Qarinanya mana? Mana yang menyadarkan kita bahasanya pakaian di sana bukanlah mana pakaian yang sesungguhnya. Qarinahnya adalah mengidofahkan kata-kata libas kepada jub dan khauf. Nah, pakaian lapar dan takut itu kan nggak ada pakaian lapar dan takut. Berarti bukan makna yang sebenarnya ini. Fasara al-libasu bimakna nuhul wal isfirah. Jadilah pakaian itu maknanya kurus dan isfirah. Kemudian kamu katakan subbiha ma wasyal insana masalan, diserupakan sesuatu yang menyelimuti ia sesuatu akan manusia. Sebagai contoh, indal ju'i wal khawfi, ketika lapar dan takut. Apa sesuatu itu? Dia adalah an-nuhul wal isfirah, kurus dan kuning, as-sabiqul ladzi abbara anhu, yang telah terdahulu, yang telah terdahulu diibaratkan untuknya dengan kata-kata libas. Apa kamu katakan? Majazan. Itu adalah majaz dengan takmil murri, makanan yang pahit atau rasa pahit, al-basah yang berlebihan. Nah, jadi pakaian lapar dan takut itu adalah kalimat musabbah dengan makna sesungguhnya, yaitu kurus dan kuning, dijadikan sebagai majaz dengan rasa pahit yang berlebihan, dengan persamaan karohah fikulin, sama-sama tidak disenangi pada masing-masing.
Wa huzifal musabbabih. Zuk itu cuma ada di lidah. Nah, nggak ada orang cari baju pakai bibir. Bagus nggak bahannya yang saya punya dulu ya? Nggak mau orang tukang baju disuruh punya baju. Kamu cari baju untuk sapi. Nah, maka diserupakanlah. Berarti libas al-ju' wal khauf itu musabbabih ternyata. Musabbah yang diserupakan dengan rasa pahit yang berlebihan. Di mana kita tahu diserupakan rasa pahit? Karena dibuat rumus, dibuat isyarat baginya dan sesuatu dari lawazimnya rasa. Dari lawazimnya rasa pahit, dia adalah kalimat idzaqah, merasakan. Ala tariqit takhil, atas jalan isti'arah takhyiliyah. Falam yuzkar fit tarkibi ghairal musabbah, maka tidak disebutkan dalam rangkaian tersebut selain musabbah, dan dianya adalah nuhul dan isfirah, kurus dan kuning, alladhi abbara anhu bil libas, sesuatu yang mengungkapkan ia Allah untuknya kuning dan kurus dengan kata-kata libas. Fasadaqa ala dzalik, maka benarlah atas uraian demikian, annal musyabbah lam yuzkar bil lafzil maudu'ila, sesungguhnya musabbah tidak disebutkan dengan lafaz yang dipakai pada sebenarnya. Apa lafazan sebenarnya? Lafaz sebenarnya adalah nuhul dan isfirah. Fa'azaqahallahu nuhulal ju'i wa isfiraril khawf. Allah akan rasakan kepadanya kurusnya karena lapar dan pucatnya ketakutan. Sebegitu. Tapi diganti lafaz itu dengan libas. Wa innama alladhi dzukira bilafzi majazi, hanya saja sesuatu yang disebutkan itu dengan lafaz majazi, yaitu libas. Alladhi urida bihi, lafaz yang diinginkan dengannya, yang dimasukkan dengannya lafaz adalah nuhul dan isfirah. Bihada, dengan ini, yattadihu lak, jelas bagi kamu perkataan musannif, faqad ijtama'atil musarraha wal maqniyah, sungguh terkumpul isti'arah musarraha dan maqniyah dalam ayat tersebut. Sudah bisa dipahami? Ini namanya isti'arah berlapis. Oleh papan tulis. Ansabatil maniyatu azfaraha bi fulanin. Di mana letak majas jubur maniyah? Maniyah diserupakan dengan sabuk.
Sabu. Musabbab. Ini musabbah. Musabbah, musabbabeh. Disebut musabbah, dibuang musabbabeh, disebut dan isti'arah. 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 Maqniyah. Isti'arah maqniyah. Musabbah maniyah. Apa arti maniyah di sini? Artinya apa? Mati. Nah, mania maknanya mati. Nah, di sini musabbah menggunakan kalimat mania. Mania maknanya mati. Menggunakan mania kepada makna mati, ini namanya lafaz makna hakiki. Ma'udi'alah, digunakan lafaz pada tempat yang sesungguhnya. Nah, ini pembagian pertama. Musabbah dengan makna hakiki. Nah, itu aman. Kemudian pada ayat fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Kalau kita pahami secara teks, maka merasakan akannya oleh Allah akan pakaian lapar dan takut. Pakaian lapar dan takut. Apri, mana orang jual pakaian lapar? Ada kan? Berarti terjadi di sana makna majaz, bukan makna sebenarnya, karena nggak ada pakaian lapar. Nah, ternyata libas di sana adalah musabbabeh. Musabbabeh. Makna aslinya adalah nuhul wal isfirar. Ini makna sesungguhnya. Nuhul, urus, sama isfirar, kuning, pucat. Nah, nuhul untuk lapar, pucat untuk takut. Ini sebetulnya yang diinginkan oleh Allah. Ini namanya musabbah. Diserupakan kurus dengan pucat dengan kata-kata pakaian. Berarti yang diserupakan ini namanya musabbah. Penyerupaannya pakaian namanya musabbabeh. Persamaannya istima. Nah, jami' istima. Sama-sama mencakup badan. Kurus itu mencakup badan, pucat itu juga mencakup badan. Orang takut bukan hanya bibir saja yang pucat, tapi seluruh tubuhnya nggak berdarah.
tangannya juga pucat, telapak kakinya juga pucat, sampai seolah-olah dia putih kelihatan. Jadi mencakup badan. Nah, persamaannya libas. Ini juga mencakup badan. Pakaian. Kalau ada enggak mencakup badan itu bukan pakaian namanya. Itu anak pakaian. Nah, collar atau yang lain-lain. Kayak terjadilah isti'arah. Musabbabe disebut musabbabe, dibuang musabbah. Apa nama isti'arahnya? Isti'arah. Ada lagi yang baru? Isti'arah tasrihiyah, asliyah. Nah, kenapa disebut isti'arah tasrihiyah? Oh, ini untuk besok satu hari. Disebut tasrihiyah karena dalam rangkaian itu ada musabbabeh, dibuang musabbah. Kenapa disebut asliyah? Mana yang jamid? Libas. Musabbabenya kalimatnya jamid. Nah, sekarang coba digabungkan yang pangkalnya. Apa pangkalnya? Fa'adzaqahallahu, maka merasakan akannya oleh Allah akan pakaian takut dan lapar. Nah, pertanyaannya, apakah pakaian itu bisa dirasakan? Nggak mungkin. Antum milih baju pakai bibir. Nah, berarti hubungan antara libas dan azaqoha terjadi lagi isti'arah di sana. Karena pakaian nggak bisa dirasakan. Nah, apa kira-kira makna yang dimaksud dari libas saljun al-khawf? Apa? Apa maknanya? Ta'mul mur, rasa pahit. Nah, di sini al-basyah, rasa pahit sekali. Nah, karena hanya rasa pahit yang bisa dirasakan. Ta'mul muril basyah. Di mana kita tahu bahasanya yang dimaksudkan dengan libas itu adalah rasa pahit? Di mana kita tahu? Mana penyebabnya? Kata mana yang menyebabkan ini maknanya? Azaqo. Nah, kata ini azaqo. Azaqo itu lidah. Nggak mungkin pakaian, pasti maknanya pahit. Nah, apa persamaan antara nuhul, kurus, pucat dengan rasa pahit? Apa persamaannya? Dengan jami, jami
karoha, sesuatu yang sama-sama nggak disenangi. Kurus nggak disenangi, pucat, nggak berdarah, nggak disenangi, rasa pahit yang berlebihan juga tidak disenangi. Nah, diserupakanlah sesuatu kurus dan ispirol itu diserupakan dengan rasa pahit. Nah, ini sebagai musabbah, diserupakan dengan ini. Kurus itu diserupakan dengan rasa pahit yang berlebihan. Berarti ini musabbah. Jadi kurus sama pucat itu musabbah, diserupakan dengan pahit, rasa pahit yang berlebihan. Persamaannya sama-sama nggak disenangi, di jameknya. Nah, sama-sama nggak disenangi. Berarti di sini terjadilah isti'arah bil kinayah. Kenapa dikatakan bil kinayah? Karena yang disebut adalah musabbah, dibuang musabbabeh. Terjadilah isti'arah bil kinayah. Tetapi untuk menyebut nuhul dan ispirol itu menggunakan metode isti'arah tasrihiyah aslihiyah. Berarti kata-kata musabbah, kan ini musabbah, musabbah kemana dia? Musabbah kemana? Musabbah kalau dihubungkan yang kalimat ini. Nah, kalau ke sini hubungannya Allah merasakan akannya oleh Allah akan pakaian. Berarti pakaian ini adalah musabbah dengan ta'mil mur. Nah, diserupakan dengan rasa pahit. Rasa pahit ini adalah musabbabeh. Dibuang musabbabeh, disebut musabbah. Jadilah dia isti'arah bil kinayah. Tapi musabbah yang disebut itu bukan langsung dia. Setelah ini dia harusnya musabbahnya. Tapi kata-kata musabbah ini mengurus penggantinya, yaitu libas. Jadi kalau dari sudut ini musabbabeh. Hakikatnya musabbabeh itu adalah musabbah. Sudah? Nah, boleh dibawa berpikir. Kalau nggak jelas boleh bertanya. Jangan ikut-ikut fatwa tanpa bertanya. Kalau yang libasnya itu kita jadikan sebagai musabbah, hubungannya kemana? Nah, ketika libas kita jadikan musabbabeh, hubungannya di sini. Nuhul wal isfirol. Katakanlah kalimat ini libas ke depan. Nah, lihat ke depan. Tadi kan apa dikatakan? Kenapa libas di sana musabbabeh bagi nuhul wal isfirol? Mana korinanya? Idofah ilal jub. Nah, hubungan libas ke sini idofah
ketika diidopakan libas ke lapar, pakaian lapar dan takut. Pakaian lapar dan takut, ada pakaian lapar dan takut? Kan tidak ada. Berarti libas itu maknanya adalah nuhul, isfira, kurus sama pucat. Inilah yang dimaksudkan dengan kata libas di sana. Berarti makna sebenarnya adalah kurus sama pucat. Allah akan rasakan kepadanya kurus karena lapar, pucat karena takut. Harusnya begitu. Tapi Allah ganti kalimat ini dengan kata libas. Persamaannya apa? Jami' istimah. Karena dia mencakup badan. Nah, terjadilah di sini hubungan ini ke depan, isti'arah tasriyah asliyah. Tapi ketika kita pandang kalimat libas ke belakang, Allah rasakan kepadanya pakaian. Kok pakaian bisa dirasakan? Nah, pakaian kan diselimutkan. Berarti libas di sini maknanya adalah ta'mal muril al-basyir, rasa pahit yang berlebihan. Karena makna inilah yang cocok dengan merasakan. Kenapa libas bisa disamakan dengan rasa pahit? Persamanya adalah karoha. Jadi rasa pahit dengan nuhul, libas kan pengganti nuhul ya. Nah, dengan nuhul dan isfira itu persamanya karoha, sama-sama nggak disenangi. Nah, kalau kalimat itu, kalimat yang ada di libas adalah kalimat di sini, misalnya fa'azaqahullahu nuhul al-juh wa isfir al-khaf maka Allah rasakan kepadanya kurusnya karena takut, kurusnya karena lapar, dan pucat karena takut. Kalau ini digunakan, nah, lalu kan nggak cocok rasa. Kurus kan bisa dirasakan kurus. Kalau kurus kan ditimpakan. Tapi di sini menggunakan bahasa rasa. Berarti diserupakan dengan al-mur at-ta'mul basit, rasa pahit yang berlebihan. Ini cocoknya ke sini. Allah rasakan kepadanya rasa pahit yang berlebihan. Karena kalimat ini yang cocok dari rasa. Berarti ini musabbab, diserupakan dengannya. Musabbab. Ini musabbab. Harusnya begitu. Disebut musabbab, di bawah musabbab terjadi isti'arah. Isti'arah makniyah. Nah, kalau seperti ini bahasanya miriplah dengan bahasan ini. Kenapa? Mania makna hakiki, kemudian kurus makna hakiki. Tapi kurus dan pucat ini, kurus sama pucat ini tidak disebut secara makna hakiki, tapi diganti lagi, translate kepada metode isti'arah tasrihiyah, sehingga terjadilah peminjaman kata libas untuk kata ini. Terjadilah isti'arah berlapis. Berarti musabbah, ini musabbah kan? Musabbah disebut dalam rangkaian tersebut dengan menggunakan majas juga. Jadi dari sudut sini dia jadi musabbah.
Dari pangkal dia menjadi musabbah. Kenyam dulu. Kinyam-kinyam. Nah, coba antum lihat baris terakhir dari penutup tadi. Apa kata musannaf? Faqad bihaza yattadihu lak, dengan ini penjelasan jelas bagi kamu perkataan musannaf. Apa kata beliau? Faqad ijtama'atil musarraha wal makniyah, terkumpullah isti'arah musarraha dan makniyah. Nah, ini isti'arah musarraha dalam waktu yang sama dia isti'arah bil kinayah. Kenapa musarraha lihatnya ke ju'? Kenapa makniyah lihatnya ke azaqoha? Nyalin jangan seperti buat gambar. Anak kelas SD dulu guru menggambar di papan, anak boleh kita menggambar hari ini. Nah, gambarlah. Nah, ikut gambar yang dibuat dari guru di papan. Nah, ini bukan belajar menggambar, tapi setiap tulisannya itu dipahami. Kalau nggak jelas, boleh ditanyakan. ويكون استعارة مصرحة نصرا إلى الأول ومبنية نصرا إلى الثاني. Maksudnya penyandarannya itu ya. Apa ini? Maksud kalimat fayakunu isti'aratan musarrahatan nasran ila al-awwali wa ma'niyatan nasran ila tsani. Maksud idofahnya itu dari kalimat yang musyabbahnya itu. Bukan. Awali itu bukan pesanan. Awali itu pembahasan awal. Roha kalau dinisbahkan kepada pertama. Nah, mana yang pertama? Bukan ini yang pertama. Bukan ini yang kedua. Tapi yang pertama itu adalah yang kita bahas tadi. Mana yang pertama dibahas? Libas. Musabbabeh maksudnya adalah. Nah, ini yang pertama. Jadi harusnya dia kurus sama pucat. Musabbah diserupakan yang pakaian musabbabeh karena sama-sama meliputi badan.
terjadilah isti'arah tasrihiyah yang pertama. Nah, setelah proses yang pertama ini baru terjadi proses libas kepada azaqoha. Nggak mungkin pakaian itu dirasakan. Berarti maksudnya di sana adalah ta'mul murul al-basyir, rasa pahit yang berlebihan. Berarti ini musabbabeh, diserupakanlah dengan rasa pahit. Dia musabbah. Nah, dia musabbabeh dan ini musabbahnya. Musabbah ini harusnya dia dibuat di sini kan? Tapi dia melakukan proses juga dengan libas. Jadi antum mau bilang musabbahnya ini oke, ini juga oke. Mana musabbahnya ini? Ini libas. Ini juga dua musabbahnya. Seharusnya ini. Kalau ini musabbahnya terjadi isyarah satu tingkat, tapi dia sudah melakukan proses sebelumnya, jadi inilah musabbahnya yang tertulis. Nah, kalau di sini terjadilah isti'arah bil kinayah. Ini nomor 2. Jadi maksud bil awali itu proses huraian, bukan kalimat awal, bukan kalimat. Nah, kalau awali dimasukkan kalimat awal, justru yang terjadi isti'arah bil kinayah, bukan musyarahah. Dengan kalimat kedua baru terjadi isti'arah tasrihiyah. Berarti bertolak belakang dengan tulisan. Jadi awali proses. Nah, April. Yusuf, habis, jelas. Irfan. Ada yang nggak jelas atau nggak jelas semua? Sudah? Apa yang nggak jelas? Agak bingung. Siapa lagi yang bingung? Tentang setiap kalimat itu yang menjadikan isti'arah. Bagaimana kita bisa tahu musabbah itu yang diserupakan dengan kemudian jami'nya itu? Yang bisa jadi pandangan satu pandang orang beda-beda tentang jami'nya. Oke. Sekarang di mana kita tahu itu isti'arah? Satu, ya, karena bukan pada tempatnya. Karena kalau digabungkan rasa dengan pakaian nggak cocok. Kemudian pakaian yang lapar nggak mungkin. Maka dua-duanya terjadi isti'arah tuh. Belakang isti'arah, depan isti'arah. Kemudian jaminya di mana kita tahu? Nah, kalau rasa itu jaminya apa? Rasa. Merasakan. Itu pasti orang ngambil rasa. Sekarang lapar sama takut. Lapar sama takut itu rasa apa cocoknya? Rasa manis? Rasa pahit? Tentu cocoknya rasa pahit. Gak mungkin rasa manis, karena rasa manis orang suka. Rasa pahit, lapar sama kurus, lapar sama takut orang gak suka. Jadi gak mungkin diserupakan lapar sama takut itu yang rasa manis. Pasti rasa pahit. Nah, pahit sedikit orang santai saja. Maka misalnya bilang basyir, pahit yang berlebihan sampai keluar isi perutnya kalau dia minum. Itu yang orang gak suka. Nah, sekarang coba kasih saran yang lain. Apa jaminan? Kan ada juga kalsium, rasa-rasa. Itu individu. Nah, individu sifatnya.
Semua orang suka rasa asin. Kalau nggak percaya, nanti antum buat gulai, jangan kasih garam. Tapi nggak pernah orang buat gulai kasih apa itu, asap bumi, itu kasih apa yang pahit lagi, pedu tanah. Pernah bumbu masak menggunakan pahit? Enggak, tadi itu ada orang sayur untuk ayam. Itu kan pahitnya biasa. Nah, ini pahit basit. Nah, jadi penalaran itu cukup dengan hukum ijtima'iyah. Jadi jamiknya itu, persamaannya itu cukup dengan hukum akal. Karena kan bagian dari hukum akal ini. Dia nggak pakai dari Quran dan hadis, tapi dia akan membahas Quran dan hadis. Nah, kalau sekiranya ada yang nggak mau dengan ilmu bayan, nah kita minta jelaskan sama dia apa artinya fa'azal falibasal jumal khuf. Allah rasakan kepadanya pakaian lapar dan takut. Itu boleh diuji. Kalau tanpa ilmu bayan dia nggak bisa selesaikan. Nah, bisa dia katakan salah ngomong, kafir dia. Quran kamu bilang salah ngomong. Sastra ada di situ, sastra keindahan. Bukan gaib itu nyata. Nah, kalau dipahami secara hakikat, Allah rasakan kepada yang pakaian lapar dan takut. Pakaian lapar. Kenapa ada pakaian lapar ya? Lapar itu pakaian. Kenapa dilapor disamakan yang pakaian? Karena efek daripada lapar, kurus, takut, pucat. Nah, kalau orang kurus, itu antum melihat dari mana? Ujung kaki sampai ujung rambut. Sama dengan melihat pakaian terpakai di badannya, ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, terjadilah sana tasbih, penyerupaan. Nah, kira-kira persamaannya apa? Coba cari persamaan lain selain pada mencakup badan. Bisakah dicarikan yang lain? Oh, lengket di tubuh? Nggak bisa. Nah, nggak bisa lengket di tubuh, karena jam tangan juga lengket di tubuh, anting juga lengket di tubuh. Nah, kalau disamakan dengan lengket di tubuh, berarti jam tangan, berarti kurusnya di tangan saja. Nah, kurusnya di telinga saja, puncatnya telinga saja, yang lain nggak pucat. Ternyata pucat itu ada di seluruh tubuh, berarti cocoknya pakaian, bukan perhiasan. Nah, terakhir Pak, apa yang belum? Nanti kita ulang lagi sekali pertemuan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.